Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Aditya Al-Ghafur, NPM 2012-240134. Saya akan lanjutkan tentang step yang keempat adalah using layer model. Sana terdapat pertama, the benefit of using a layer model. Manfaat menggunakan model layar. Ada beberapa manfaat menggunakan model berlapis untuk menjelaskan protokol jaringan operasi menggunakan model berlapis. Yang pertama, membantu dalam desain protokol. Yang kedua, memupuk persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Yang ketiga, mencegah teknologi atau kemampuan perubahan dalam satu lapisan dari pengaruh lapisan yang lain. Terakhir, menyediakan bahasa umum untuk menjelaskan fungsi jaringan dan kemampuan. Lanjut ke bahasan selanjutnya, ada protokol dan referensi model. Sebuah model protokol menyediakan model yang sangat cocok dengan struktur protokol tertentu. Lanjut ke TCP atau TCP/IP model. Sana terdapat aplikasi, yaitu mewakili data ke pengguna ditambah encoding dari pengendalian dialog. Selanjutnya ada transport, mendukung komunikasi antara satu perangkat melalui sebuah jaringan. Selanjutnya ada internet, itu menentukan lintas terbaik yang akan dilalui jaringan. Terakhir ada network access, mengendalikan perangkat keras dan media yang menyusun jaringan. Selanjutnya ada ke pembahasan yang selanjutnya ada the communication process. Proses komunikasi. Sebuah proses komunikasi yang lengkap mengikuti langkah-langkah. 1. Penciptaan data pada lapisan aplikasi yang berasal dari sumber perangkat akhir. Kedua, ada segmentasi dan enkapsulasi data saat melewati bawah dari tumpukan protokol pada sumber perangkat akhir. Ketiga, ada generasi data ke media pada lapisan akses dari jaringan stack. Yang keempat, ada transportasi data melalui network yang terdiri dari media dan perangkat perantara. Kelima, ada penerimaan data pada lapisan akses jaringan dari tujuan perangkat akhir. Keenam, ada dekapsulasi dan reassembly data saat melewati tumpukan di perangkat tujuan. Ketujuh, melewati data ini ke aplikasi tujuan pada lapisan aplikasi tujuan perangkat terakhir. Bahasan selanjutnya ada protokol data unit dan enkapsulasi. Sebagai data aplikasi yang diturunkan protokol, stack dalam perjalanan akan dikirim di seluruh media jaringan. Berbagai protokol menambahkan informasi pada setiap tingkat. Oke, selanjutnya ada the sending and receiving process. Sana ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah saat mengirim pesan pada jaringan protokol stack pada host beroperasi dari atas ke bawah. Pada contoh web server, kita dapat menggunakan model TCP/IP untuk menggambarkan proses mengirim halaman web HTML ke klien. Sedangkan dekapsulasi, data didekapsulasikan ketika bergerak di atas tumpukan menjelang aplikasi pengguna akhir. Pembahasan selanjutnya ada DOC model. Sana terdiri pertama dari physical, yang kedua dari data link, yang ketiga dari network, yang keempat transport, kelima session, keenam presentation, yang ketujuh application. Ke pembahasan yang terakhir adalah comparing DOC model with the TCP/IP model. Pada network access layer, TCP/IP protocol set tidak menentukan protokol untuk digunakan ketika transmisi melalui media fisik, hanya menggambarkan handoff dari layar internet ke protokol jaringan fisik. DOC layer 1 dan 2 mendiskusikan prosedur yang diperlakukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan.
paralel utama antara dua model jaringan terjadi pada model OSI layer 3 dan 4. OSI model layer 3 layer network hampir secara universal digunakan untuk mendiskusikan dan mendominasikan berbagai proses yang terjadi di semua jaringan data, alamat, dan rute pesan melalui sebuah internet network. IP adalah protokol TCP/IP yang meliputi fungsionalitas yang dijelaskan pada layer 3. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.